Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini saya akan mengulas spek tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza ya, 1,3 tipenya G manual tahun 2015. Nah, ini tampilannya tadi dari sisi sebelah kiri, bagian depan serta sisi sebelah kanan. Nah, sekarang kita mulai dari depan saja, kita lihat spesifikasi apa saja yang ada di Toyota Avanza ini. Yang pertama nih lampu dia sudah kristal reflektor. Ini lampu besar, lampu dim serta lampu kecil. Nah, di sini ada lampu sen di bagian atas. Nah, terus habis itu di bagian bawah ada chrome ya sebagai list. Nah, di sini fog lampnya dia sudah kristal reflektor juga. Nah, untuk bagian grillnya dia ada tiga garis bagian grill, 3 tingkat ya. Nah, ini lambang Toyotanya besar. Nah, ada kisi-kisi angin juga. Nah, di sini ada kisi-kisi angin di atas plat nomor ya. Oke. Nah, ini ada tempat jika kita mau narik mobil ya. Jadi kita buka, kita taruh kayak semacam tuas buat narik mobil. Nah, di sini lampu dia sudah kristal reflektor juga. Lampu besar, lampu dim serta lampu kecil. Di sini ada lampu sen. Nah, di bagian bawah sini kristal reflektor juga fog lampnya. Nah, di sini ada list chrome ya. Di bagian list fog lamp. Nah, untuk kap mesin sendiri dia polos. Nah, semprotan wiper ada di atas nih, semprotan air wiper ada 2. Nah, terus habis itu untuk wipernya ada 2 di bagian depan ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke samping ya. Nah, samping untuk fender dia ada tulisan VVTi menunjukkan bahwa mesinnya sudah VVTi. Nah, kita ke bagian bawah nih ban sekitar mungkin 40% ya. Ban ada 40%. Nah, di bagian sini velgnya dia warnanya warna silver. Terus habis itu rem depannya sudah cakram. Terus untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 185/70 R14. Nah, di sini ada karet penahan lumpur ya. Nah, terus untuk tipe G, nah di bagian bawah ini dia ada list ya. Ada list yang sewarna dengan bodi. Terus habis itu kita ke bagian atas, ini ada antena radio. Nah, di bagian sini ada tambahan lupa hujan. Lupa saya nih. Pokoknya buat lindungin dari hujan ya. Nah, terus habis itu untuk spionnya dia sudah elektrik, belum retract. Nah, dia sudah ada batoknya, batok chrome dilengkapi dengan lampu sen. Oke, nah untuk handle pintunya sendiri ini dia sewarna dengan bodi. Nah, ini dia modelnya model tarik. Nah, di sini ada kunci jika kita mau buka pintu tidak secara pakai alarm ya, pakai remote ya. Oke. Nah, untuk kuncinya sendiri ini sudah terpisah dengan remote. Nah, ini kunci bawaan orisinilnya ya, bawaan Toyota. Nah, sekarang kita coba buka mobilnya. Oh, kok nggak bisa? Nah, ini ngunci. Nah, ini buka. Oke, sekarang kita periksa di bagian ini. Nah, sini dulu kita periksa. Nah, untuk door trimnya sendiri dia warnanya warna krem ya. Warna krem. Nah, kita lihat saja. Nah, di sini ada handle buat buka pintu. Nah, di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini nih ada warnanya warna silver ya. Cuman ada pudar karena pemakaian. Nah, di sini ada buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Nah, terus di sini ada jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di bagian bawah di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, terus habis itu untuk cup holder dia ada 3, 1, 2, 3. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus mobil bekas perlu kita perhatikan juga nih sealer, pastikan bahwa sealer di pintu ini oke. Kenapa? Karena apabila sealer itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah perbaikan. Nah, ini dashboard. Nah, kondisi dashboard secara keseluruhan nanti kita satu persatu ya kita perhatiin, kita lihat. Nah, sekarang ini buat jok dulu nih. Nah, jok depan ada 2 nih, jok supir sama jok penumpang. Nah, ada 2 senderan kepala juga yang bisa diatur level ketinggiannya naik turun. Nah, terus ini joknya dia bahannya bahan kain ya, fabric ya. Bahan kain fabric. Nah, terus habis itu di bagian sini ada buat reclining
senderan ya, senderan jok bagian supir. Nah untuk seat belt dia sudah 3 titik ya, sudah 3 titik, tapi dia tidak bisa diatur ketinggiannya. Nah terus di bagian sini ada buat tarikan buat ini bensin ya, bensin. Nah di sini ada jika kita mau maju mundurkan jok. Nah terus bagian bawah juga perlu kita periksa nih. Nah untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, pastikan tidak ada karat ya, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di bagian-bagian kolong ya, kolong-kolong dashboard. Nah terus di bagian sini nih ada pedal, karena dia manual ya, ada pedal kopling, nih pedal rem serta pedal gas. Nah terus habis itu di sini ada tuas jika kita mau buka kap mesin. Nah di sini ada jika kita mau scan mobil ya, nih kita colokin buat scan mobil. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah kita sekalian masuk ke dalam. Nah saya udah masuk ke dalam. Nah di sini ada pengaturan spion ya, elektrik spion. Terus di sini ini security nih, alarm nih nyala biasanya kalau alarm aktif. Nah terus habis itu di sini ada kisi-kisi AC. Nah terus di sini colokan kunci ya, colokan kunci. Sekarang kita coba masukin aja kuncinya nih. Nah pastikan ini ya, kita coba lihat di cluster speedometernya. Nah pastikan posisi gigi netral. Terus habis itu kita coba nyalakan mobil nih, posisi on tapi belum di starter. Nah sekarang posisi start ya, starter ya. Nah pastikan bahwa nyala mobilnya itu jreng ya. Kalau dia nyala tersendat berarti ada kemungkinan permasalahannya di aki sudah soak atau dinamo starternya ini ya bermasalah ya, perlu diperbaiki atau di servis. Nah terus di sini ada buat kita melihat RPM. Nah di sini ada melihat kecepatan mobil. Nah ini kalau supirnya nakal tidak pakai seat belt dia nyala. Nah di sini apabila rem tangan posisinya on. Nah di sini ada MID-nya, ini kilometernya di 82.000. Nah ini jam digital. Nah di sini ada ini bensin, jadi indikator bensin. Nah di sini ada ini panah yang kecil nih, berarti pengisian bensinnya di sebelah kanan. Nah terus kita lanjut ke bagian sini. Nah ke bagian depannya nih ada tuas buat pengaturan lampu, lampu sen, lampu dim, serta apalagi ya, fog lamp juga bisa. Nah di sini buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper ya. Oke. Nah terus kita ke bagian setir. Nah setir kondisi kulit jeruk sih secara keseluruhan masih oke ya. Nah ini kulit jeruk. Nah tapi di sini ada pudar-pudar nih, warna silvernya agak pudar nih karena mungkin sering nyetirnya begini posisinya. Nah terus di sini juga pudar, mungkin sering digosok-gosok juga biasanya kalau lagi macet-macet, sering iseng kadang. Nah terus sudah lengkapi dengan airbag. Nah terus di sini ada segepok nih, segepok gantungan, jadi nggak diambil-ambil, nggak disimpan-simpan dan tidak dibuang, jadi dikumpulin di sini servisnya. Nah di sini ada kisi-kisi AC, kisi-kisi AC. Di sini ada kisi-kisi AC juga, bisa diarahkan ke kiri dan kanan, atas bawah. Nah ini audio juga dia masih standar ya, masih standar bawaan Toyota, bisa CD MP3, bisa radio FM AM. Nah di bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di bagian bawah sini ada pengaturan buat AC, ini buat kecepatan AC, dan sini buat suhu AC. Nah di bagian bawahnya lagi ada asbak. Ini ada power outlet. Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah ini manual ya, 5 kecepatan plus mundur. Ini ada tuas buat rem tangan. Nah di sini kita bisa nyelipin handphone di sini. Ini ada tempat penyimpanan tertutup ya di bagian tengah. Nah di sini juga kita bisa periksa nih kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah terus berikutnya yang perlu kita periksa lagi. Nah di bagian sini ini sudah lengkap dengan airbag. Nah ini kisi-kisi AC. Nah di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah di sini ada buku servis ya, tapi buku manualnya sudah tidak ada. Oke, nah kita sekarang ke bagian sini. Ini ada cup holder 3 serta penyimpanan terbuka, kisi-kisi AC, kisi-kisi speaker. Nah ini jika kita mau dorong atau mau tarik pintu. Nah di bagian sini ada tuas buat kita ini power window ya. Sini, nah di sini ada buat tuas buat buka pintu. Nah di sini ada buat lock unlock pintu ya. Nah di sini bahannya bahan fabric. Nah terus kita ke bagian atas. Nah di sini ada handle tangan. Nah di sini sun visor, ada cermin, tidak ada tutup dan tidak ada lampu. Ini ada lampu baca di bagian atas. Nah spion tengah belum bisa diatur level kesilauannya. Nah di bagian sini ada ini sun visor tapi tidak ada cermin. Oke.
Nah, bagian depan sudah kita periksa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini ya, tengah dan belakang. Sekarang kita buka dulu nih. Kita buka dulu kacanya. Sekarang kita ke bagian pintu tengah ya. Pintu tengah dia modelnya model tarik juga, sewarna dengan bodi. Sekarang kita periksa saja pintu bagian tengah. Nah, kita ke door trim dulu. Nah, door trim kondisi juga masih oke, tapi di sini ada lecet-lecet karena pemakaian. Nah, di bagian sini ini ya, apa namanya, handle buat buka pintu. Ini buat lock unlock pintu. Di sini ada tuas buat power window. Nah, di sini ada jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini ada cup holder 3 serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini ada kisi-kisi speaker. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock ya. Pengoperasiannya dengan jari saja. Nah, terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa sealer pintu kondisinya masih oke. Nah, ini tampilan jok tengah ya, bisa 3 penumpang di bagian tengah. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di jok baris ketiganya. Nah, jok baris ketiga ini dia bisa 2 penumpang dewasa. Dia senderannya bisa terpisah ya, 50-50 jika kita mau ngelipat ke depan. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, cuman bagian bawah dia pelipatannya 100% ke depan. Nah, di bagian sini ada bisa buat 2 cup holder ya, 2 cup holder di bagian sini. Nah, terus habis itu seat belt sudah 3 titik ya di bagian belakang. Nah, di sini ada handle. Nah, di sini juga ada handle dan seat belt 3 titik. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka serta ada cup holder ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, bagian tengah ini dia joknya pelipatannya bisa 50-50 ya, 50-50% ke bagian depan. Ada 2 senderan kepala, bisa buat penumpang dewasa 3 duduk di bagian tengah. Nah, terus kita ke bagian atas dulu nih. Bagian atas ada handle tangan. Terus habis itu ada AC double blower. Ini pengaturan kecepatannya ada 3, sama ada handle tangan juga di sini. Sekarang kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu ada 3 cup holder. Nah, di bagian sini ada, jika kita mau dorong atau tarik pintu, ada tuas power window. Di sini ada tuas buat buka pintu. Nah, di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada speaker, kisi-kisi speaker. Oke. Nah, untuk joknya sendiri ini bisa diatur maju mundur juga ya, jok tengah sama reclining juga bisa. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka ya, kiri dan kanan jok. Nah, di bagian sini ada cup holder lagi 2. Oke. Nah, terus sudah ya. Mungkin kita sudah lihat bagian tengah dan belakang. Nah, seat belt di sini 3 titik ada 2 serta yang 2 titiknya ada 1 nih. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian bagasi. Nah, untuk ban, kita periksa dulu nih ban belakang. Nah, ban belakang mungkin sekitar 60% masih ada. Nah, pelek sama ukuran ban sama, serta tapi di bagian belakang dia tromol ya masih ya untuk remnya. Nah, ini karet penahan lumpur. Nah, terus pengisian bensin ada di sebelah kanan. Ini kita tutup saja. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang untuk tipe G dia sudah dilengkapi dengan spoiler. Nah, ini ada lampu rem. Nah, terus kaca belum dilengkapi dengan defogger. Nah, tapi di sini ada list ya, list chrome. Wiper 1 bagian belakang. Ya, Avanza ya, tipenya G. Nah, ini lambang Toyotanya. Ada list chrome juga di atas plat nomor. Ada colokan kunci. Nah, sudah ada 2 sensor parkir. Terus habis itu juga ada ini tanduk di bagian belakang. Nah, terus ini kita bisa periksa juga nih, apabila masih mengeluarkan embun dari air knalpot, berarti kompresi mesinnya masih bagus. Nah, ini buat lampunya sendiri dia sudah crystal reflector. Nah, ini lampu bisa lampu rem, lampu belakang, serta di sini ada lampu sen serta lampu mundur. Nah, di bagian sini juga nih, ini lampu senja, lampu rem, di sini ada lampu sen, di sini buat lampu mundur. Oke, sekarang kita buka saja nih ya bagasi. Nah, buka bagasi, kita periksa juga nih sealer pada pintu, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, terus habis itu bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa dia kondisinya masih oke, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah, di bagian sini oke. Nah, ini bagasi masih space-nya masih cukup oke ya, masih cukup oke. Nah, di bagian sini ada buat apabila kita mau nurunkan ban cadangan yang posisinya ada di bawah mobil. Oke. Nah, kita sudah periksa
bagian bagasi sekarang kita lanjut. Nah ini ban sekitar sama antara kiri dan kanan tadi bagian belakang. Nah terus ini kita periksa lagi di sini, door trim kondisi juga masih oke. Nah sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Nah ini bagian belakang tampilannya tengah. Sekarang kita ke bagian depan. Nah bagian depan ini door trim kondisi juga masih oke, cuman di sini ada ya pudar-pudar karena pemakaian. Nah sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Ini bagian depan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesin ya. Nah ini ban, pelek. Nah kita sekarang ke bagian mesin. Nah untuk buka mesin tadi sudah tuasnya dari dalam ya. Sekarang di sini tinggal ada buat unlocknya nih, jadi didorong ke atas. Nah untuk mesinnya sendiri, ini mesinnya 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Mesinnya sama persis dengan saudaranya Daihatsu Xenia yang mesinnya 1300 cc. Nah kita periksa saja apa saja yang ada pada mesin Toyota Avanza ini. Nah kita ke bagian atas dulu deh. Nah sealer pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Nah terus habis itu juga di bagian kap mesin nih juga kita perhatikan bagian dalamnya, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Nah sudah dilengkapi dengan penahan panas ya pada kap mesin. Nah terus habis itu di bagian depan ini besi nih yang memanjang kita sebut apron. Nah apron juga kita pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Bagian-bagian samping juga kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Bagian bawah nih ke sasis-sasis juga perlu kita periksa nih, kondisinya masih oke atau tidak, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Samping-samping ya sini. Nah ini oke. Nah terus apa saja nih yang ada di mesin Avanza. Nah bagian depan ini warna hitam, ini adalah radiator. Nah di bagian sini adalah tutup buat pengisian radiator coolant. Nah terus di bagian sini nih, nah ini ada tabung buat cadangan radiator coolant. Nah di bagian sini ada tabung buat pengisian air wiper ya. Nah di bagian sini sekarang nih bagian atas mesin nih yang ada tulisan VVT-i ini DWC 16 volt EV. Nah ini filter udara buat masuk ke ruang pembakaran AC ya, AC pembakaran mesin. Nah di bagian sini ada, nah ini tutup nih buat pengisian oli mesin. Nah di bagian sini ada, nah yang warna kuning ini kita tarik buat kita lihat level oli mesin. Nah di bagian sini ada pengisian buat minyak rem. Nah terus di bagian sini, nah ini ada kotak nih, kotak buat spring dan fuse ya, relay. Nah terus habis itu di bagian sini ada aki ya. Nah ini aki. Nah bagian sini ada, ini apa nih ya, dinamo starter ya kalau nggak salah ya. Dinamo ampere atau dinamo starter ya. Nih ini dinamo ampere kalau nggak salah. Nah di bagian sini ada kompresor AC. Nah seperti itu. Nah ini ada fan listriknya juga kita periksa perputarannya masih oke atau tidak. Nah oke, mungkin ini saja video spek mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2015. Nah jika berminat terhadap mobil ini silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya masih enak atau tidak, terus perpindahan giginya masih halus atau tidak. Bisa kita cek dengan kita test drive. Nah Zal Motor sendiri terletak di sini nih, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah ini gerbang utama, mudah ke Zal Motor, parkirnya juga luas. Nah kita tinggal lurus nih seperti mobil ini. Nah ada bundaran langsung belok kiri. Nah tapi berhenti nih, nah berhenti di hook nih. Nah itu pas di hook Zal Motor ya. Oke. Nah sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second.
Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan jangan lupa komentarnya serta di-share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.